Udah. Kalian gak ngerti apa-apa. Intinya besok bawa tusuk konde itu ke sini ya. Supaya bapak itu bisa sembuh. Iya siap, Bah. Atuh, Abah pergi dulu. Jangan ada yang ngantar Abah keluar ya. Biar Abah jalan sendiri. Siapa juga yang mau ngantar Abah? Itu syaratnya supaya jin di rumah ini ngikutin Abah keluar. Iya, Bah. Makasih, Bah. Gimana ini ya bapak gua? Yot, kalau kata gua mah, lu jangan terlalu fokus sama hal gituan, Yot. Lu minta sama Allah. Masa iya timbang tusuk konde bisa bunuh orang? Ya, tapi kok dia bisa tahu? Di antara kita ada yang nyimpen benda gituan. Berarti dia bukan orang sembarangan, Dot. Ya tapi pakai logika dulu, Yot. Jangan langsung percaya. Ya seenggaknya gua mau usaha dulu, Dot. Kalau menurut gua sih nih. Udah sih, Dot. Kalau lu nggak percaya ya udah. Biarin teman kita ikhtiar dulu. Ya, tapi ikhtiarnya bukan sama dukun, Bi. Goblok lu ya. Ya lu kalau mau bantu ya bantu, Dot. Nggak usah bikin orang ragu lah. Bukan gue bikin orang ragu. Gue cuma ngajak kita berpikir pakai logika. Berpikir bersih. Udah. Goblok lu ah. Nggak di mana berantem mulu lu. Teman kita lagi sedih, buset dah. Lu malah pada ribut. Lagian lu juga, Dot. Biarin ke si Piot berusaha. Kan nggak ada salahnya juga. Kasian no Parungkat. Lah, kok lu juga malah ngikutin mojokin gua, nak? Oke, kalau emang cara gua ngingetin si Piot berlebihan, gua minta maaf. Tapi asal lu pada tahu ya, semua hal yang berurusan sama dukun itu nggak akan pernah bener. Dengerin omongan gua. Udah sono cabut lu. Makin gak mood gua dengerin omongan lu. Oke, gua cabut. Punya temen pada tolol semua. Nggak ada apa yang sedikit aja pakai logika. Apa emang udah nggak punya logika? Parah emang. Jadi emosi gini gua tai. Gua mohon banget sama lu pada. Jangan bikin tambah kerong apa. Bapak gua masih belum sembuh. Ditambah lu semua pada ribut. Makin sedih gua. Waduh, itu apaan tuh? Ayo. Waduh, apaan ya? Peot, gimana ini? Ya, kondisi bapak gue masih kayak gini. Gue bener-bener bingung harus ngapain. Dot, kalau kata gue Yot, jangan terlalu fokus sama hal-hal begituan dulu. Lu minta pertolongan sama Allah. Masa iya cuma gara-gara tusuk konde orang bisa sampai sakit begini? Peot. Nah, itu dia Dot. Tapi yang bikin gue kepikiran, kok orang itu bisa tahu kalau di antara kita ada yang nyimpen benda itu? Robi. Iya juga. Kalau dia bisa tahu tanpa kita kasih tahu apa-apa, berarti dia bukan orang sembarangan, Dot. Dot, belum tentu, Bi. Makanya pakai logika dulu. Jangan karena dia tahu satu hal, terus semua omongannya langsung kita percaya. Peot, gue ngerti maksud lu, Dot. Tapi gue cuma mau usaha. Bapak gue belum sembuh-sembuh. Gue nggak bisa cuma diem. Dot, usaha boleh Yot. Gue malah dukung. Tapi kalau usahanya sampai datang ke dukun, menurut gue itu bukan jalan yang benar. Robi, ya udah, kalau lu nggak percaya, biarin Peot coba ikhtiar dulu. Dot, lah, ikhtiar bukan berarti semua cara dibenarkan, Bi. Robi, lu kalau mau bantu, ya bantu. Jangan malah bikin Peot tambah ragu. Dot, gue bukan bikin dia ragu. Gue cuma ngajak kalian mikir jernih. Jangan sampai karena lagi panik, kita malah ngambil keputusan yang nantinya disesali. Peot, udah, jangan ribut terus. Aldo, nah tuh, teman kita lagi pusing mikirin bapaknya. Kalian malah debat. Robi, lagian lu juga Dot. Biarin Peot berusaha dulu. Kita semua juga pengen bapaknya cepat sembuh. Dot, oke. Kalau cara gue ngomong tadi berlebihan, gue minta maaf. Tapi gue tetap nggak setuju kalau sampai minta bantuan dukun. Gue cuma takut masalahnya malah makin panjang. Peot, udahlah Dot. Gue lagi nggak pengen debat. Kenapa sih kalau udah panik orang susah banget diajak mikir tenang? Peot, gue minta banget sama kalian, jangan ribut lagi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Suara apaan tuh?
masuk. Bunga sudah disiapkan, ritual bisa dimulai. Nah, jadi benda ini beneran ada hubungannya sama kondisi bapak saya? Dukun. Tusuk konde ini bukan benda biasa. Ada sesuatu. Mulai melakukan ritual. Suasana berubah mencekam. Saatnya aku mengambil kekuatan yang tersimpan di dalam benda ini. Tiba-tiba terdengar suara tawa misterius. Siapa itu? Mundur, jangan ada yang mendekat. Sosok putih muncul. Kode itu bukan milikmu. Jadi benar, benda ini memang menyimpan kembalikan, suasana semakin kacau. Dukun mencoba melawan sosok tersebut. Pergi, Kunti. Apa yang kau lakukan tidak akan membuatku pergi. Aku akan membantu sampai konde itu kembali kepadamu. Apa? Kayaknya kita salah tempat deh. Dot. Pak Ot beneran. Nah, ini yang gue khawatirin. Gue udah bilang, kalau lagi panik jangan sampai asal cari. Ustaz, benar. Kalau seseorang sedang sakit, langkah pertama tetap mencari pertolongan. Kalau ada keluhan fisik, periksakan kepada tenaga medis. Dan kalau ingin melakukan ruqyah secara spiritual, lakukan dengan cara yang sesuai ajaran Islam. Dot. Maksudnya seperti ruqyah, Pak Ustaz? Ustaz, ruqyah syar'iyah, doa, zikir, dan membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah, bukan melalui ritual yang bertentangan dengan ajaran agama. Nando, berarti kalau Peot ingin melakukan ikhtiar spiritual, seharusnya dia mencari orang yang memang melakukan ruqyah sesuai syariat? Ustaz, iya. Tetapi jangan juga meninggalkan pengobatan medis kalau memang dibutuhkan. Keduanya jangan dicampur dengan praktik yang tidak jelas. Dot.